Oke, selamat pagi saya ucapkan dari Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah kita perjalanan dari Sumbawa dan istirahat semalam di sini ya, di warung Jawa Pak Imam jelang Pelabuhan Lembar. Rencana pada hari ini kita bakal lanjut menuju ke arah Pelabuhan Lembar dan menuju ke Surabaya ya, rencana. Jadi kita di sini istirahat, terus mau sarapan dan sekalian cari info balen ya, barangkali ada. Ini udah parkir bareng Pak Joko, udah mulai jam 10 malam kemarin, udah sampai sini. Kemarin parkiran tuh sepi, sekarang udah full armada truk. Sama-sama istirahat semua ini. Jadi kita mau sarapan ya untuk pagi ini. Dan ya sambil cari info balen tipis-tipis kalau ada. Kalau nggak ada ya kita pulang ngosong, karena untuk trip ke Sumbawa ini memang ongkosnya ongkos PP, jadi nggak masalah kita ngosong. Toh juga uang jalan dan setoran udah penuh, jadi kalau nggak ada balen ya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, di sini kita sarapan dulu ya. Ini udah mulai buka warungnya. Nah, ini udah mulai semalam parkir. Dan ini warungnya udah buka. Oke, alhamdulillah jam 9 pagi kita dapat tiket kapal untuk tujuan Surabaya langsung ya. Ini kita dapat kapal Jambo 11 kayaknya, ini ada keterangannya. Jadi Pak Imam ini juga bisa buat titip tiket kapal, entah dari Lembar ke Banyuwangi atau ke Surabaya. Dan kita pilih yang Surabaya biar hemat biaya dan juga hemat tenaga ya, karena kalau ke Banyuwangi kan masih jauh untuk menuju ke Surabaya dan Mojokertonya. Nah, untuk harga tiket ini 2.300.000. Nah, ini jadi jam keberangkatan jam 12 siang. Terus untuk kendaraan ini nanti parkir di atas, dan nopol ini S8662NK, muatan 0 karena kita ngosong ya. Ini nama driver Mas Rian, dan ini saya turun ke setelah jadi kernet ini. Jadi kernet. Nah, ini nah pengurusnya Pak Ali, mungkin pas pesen tiketnya di Pak Ali ya untuk Pak Imamnya. Jadi ini bentuk tiket fisik kapal dari Lembar nanti ke Surabaya, dan dapat kupon makan per orang 2 kali. Jadi ada kupon pertama dan kupon makan kedua. Ini 2 orang ya, jadi sesuai jumlah penumpang kita dapat 2 kupon makan, berarti total 4 kotak nasi nanti. Oke, mantap. Mungkin kita habis ini sarapan ya sebelum menuju ke pelabuhan. Dan ini karena kita belinya di sini berarti bayarnya cash ya, 2.300.000. 23 Bang nggih. Oh, 22. Saya ralat, jadi harga tiketnya 2.200.000. Jadi sama malah harga tiketnya untuk kapal yang Banyuwangi Lombok. Jadi memang kalau mau hemat ya, kalau saat ini mending Lombok Surabaya. Kalau dari Banyuwangi sekarang, dulu 17, sekarang naik jadi 22. Cuman dapat cashback 200. Jadi ya kalau saya sih mending yang Surabaya ya, karena hemat solar dan hemat tenaga. Toh untuk harga tiket selisihnya nggak terlalu jauh. Nah, ini kita sarapan dulu ya, sarapan nasi, lauk ayam, tempe dan kuah. Untuk harga kurang tahu ya, tapi di sini murah, nggak sampai 30.000 yang jelas. Dan habis sarapan kita langsung menuju ke pelabuhan ya, karena infonya sih jam 9 udah loading masuk. Mungkin berangkat siang habis duhur kayaknya dari Pelabuhan Lembar nanti. Oke, kita sarapan dulu. Oke, kita berangkat dari rumah makan Jawa Pak Imam menuju arah Pelabuhan Lembar. Ini interior trek acak-acakan ya, seperti biasa, karena ya gimana lagi. Yo, oh,
Sung. Ya karena trip jauh, barang banyak, kabin sempit ya jadi kayak gini ya, nggak karu-karuan. Ini kita langsung menuju pelabuhan karena tadi di info Pak Imam pas beliau tadi ambilkan tiket aja kapal udah sandar dan loadingnya jam 9. Kemungkinan kapal berangkat itu habis duhur dari pelabuhan Lembar. Jadi dari Lembar ya, nggak dari Gilimas. Kalau yang kemarin Banyuwangi Lombok itu turunnya Gilimas, kalau ini Lembar ya. Jadi sama kayak yang kapal Bali Lombok. Nah ini mungkin jarak menuju pelabuhan sekitar 7 kilo. Sekedar info, kalau kita mau nyabrang dari Lombok ke Bali atau ke Pulau Jawa itu bisa via offline ya, jadi bisa lewat agen-agen tiket di pinggir jalan kayak gini. Kalau nggak ada link atau channel untuk pesen tiket online ya bisa ke loket-loket ini ya. Mungkin harganya cuma selisih 20.000 sama harga asli, tapi kan nggak masalah, yang penting tiketnya tiket resmi dan bisa naik kapal yang jelas sesuai tujuan, daripada kita beli online aplikasi itu kadang ya tadi kalau jamnya nggak sesuai itu resikonya harus schedule, itu pun ada biayanya kalau schedule, jadi kan rugi. Apalagi kalau harga tiket di atas 1 juta itu udah kerasa loh. Wong saya harga tiket 300 aja cashbacknya cashback apa biaya schedule-nya aja udah kisaran 135, apalagi yang harga tiket tembus 1 juta ke atas itu kan ya eman-eman, daripada buat sekedar schedule mending buat makan atau ngopi seperti itu. Selamat datang di Pelabuhan Lembar. Kiri Mas. Ya. Parkir ini. Kita langsung belok kiri ya, masuk pelabuhan. Ini lah kok ono ngene ya. Masuk area parkir. Nah ini masuk area parkir Pelabuhan Lembar. Iya tadi kota. Masuk cilik itu. Ngawur pesiar. Oh iya jumbo, Jambo 11. Masuk. Sak rombongan nih. Satu kloter dengan beberapa truk lain. Oke, pukul 10 pagi kita udah di dermaga Pelabuhan Lembar, persiapan nyebrang ke Pulau Jawa. Itu udah ada kapalnya Jambo 11, jadi kita masih antri loading muat ke dek kapal. Tampak calon peserta ke kapalnya ini banyak banget ya, full armada truk yang mau ke arah Pulau Jawa. Tuh truknya Pak Joko parkir di sana. Yuk kita maju ke depan ya, lihat-lihat. Cuaca terpantau cerah untuk pagi ini. Nah ini dia kapalnya, lumayan ya, nggak terlalu gede dan tapi nggak terlalu kecil.
Nah ini, jadi ini perdana ya saya naik kapal Lombok Surabaya. Sebelumnya nggak pernah. Jujur ya, ini pertama kali saya ke Pelabuhan Lembar pada cuaca atau kondisi siang atau pagi. Karena jujur sebelumnya itu saya kesini pas naik bis tahun 2019. Dari Bali sampai sini udah malam. Sebaliknya juga gitu, dari sini ke Bali juga udah malam habis maghrib. Terus pas kemarin, nah dari Banyuwangi ke sini sampai sini juga malam. Jadi saya gak pernah lihat pemandangan Pelabuhan Lembar pas siang. Jadi ini pertama kali saya tahu seperti apa suasana Pelabuhan Lembar pas siang hari. Ternyata ya lumayan enak ya, lumayan tenang dan dikelilingi bukit. Ini kayaknya masih proses pembersihan kapal, jadi masih lama ya. Mungkin loading masuk masih 1 jam atau 2 jam lagi. Untuk armada truk ini yang antre udah lumayan banyak ini. Tapi tenang ya, karena ini kapasitasnya bisa sampai ratusan truk, jadi nggak masalah ya. Meskipun kelihatan membludak, tapi insya Allah semua truk yang antre ini ketampung semua di kapal Jambo 11 ini. Oke, pukul 11 WITA udah mulai loading masuk kapal ya. Ini mau maju tapi 2 truk ini gak ada drivernya, jadi truk-truk di belakangnya agak ada yang bisa maju, masih kehalang. Tapi kita duluan ke kapal aja, nyegah di sana. Ini truk-truk yang di depan udah pada maju, tinggal ini ketahan truk ikan ini gak ada drivernya dua-duanya ini soalnya, jadi kekunci yang belakang gak bisa maju. Ya mungkin entah tidur atau ngopi, kurang tahu ya. Tapi harusnya kan standby ya driver-driver kalau udah kayak gini. Ntar juga kan terhambat untuk armada yang lain yang mau masuk kapal. Ini udah loading. Nah itu kalau diesel didahulukan karena parkirnya di dek atas, yang bawah itu jatuhnya khusus. Cuaca masih cerah ini, belum ada tanda-tanda hujan. Ini belum nemu itu drivernya, belum ada yang masuk, jadi ya kehambat otomatis yang belakang. Oh ya, ini dekat depo kontainer campur ya, ada Temas, Tanto dan lain-lain. Nah ini dia penampakan lebih dekat kapal Jambo 11 yang akan kita naiki menuju ke arah Surabaya. Ini kita masih nunggu pergerakan dari parkiran karena truk ikannya ini belum ketemu drivernya, entah kemana ya. Kalau kayak gini kan terhambat semua akhirnya kan, karena ada driver yang kurang siaga. Akhirnya yang lain terpaksa nunggu. Ya gimana lagi ya. Ini suasana dermaga Pelabuhan Lembar terpantau tenang untuk arusnya, alhamdulillah, dan semoga begini terus sampai Surabaya nanti. Oh ya, untuk kapal Jambo ini cukup besar ya ternyata. Cuman ya nggak sebesar kapal yang Banyuwangi Lombok kemarin yang Cityland. Tapi untuk ukuran kapal feri ya udah lumayan lah. Ini standarnya kapal Kalimantan bagi saya ini. Jambo 11 saya juga belum pernah naik, apalagi sekedar naik kapal Lombok Surabaya aja belum pernah. Semoga aja dalamnya mewah dan nyaman ya buat istirahat, karena dari Lombok ke Surabaya kan paling nggak makan waktu 1 hari. Kalau kapal nggak nyaman ya pasti tersiksa ya. Cuman ya lihat aja nanti, semoga nggak kayak yang Banyuwangi Lombok, kamarnya dipakai yang rumpi, jadi yang mau istirahat malah gak bisa. Tapi harusnya memang sewa kamar ya kalau pengen nyaman. Cuman ya memang niatnya ngirit uang jalan jadi ya kita pilih pasrah. Nah itu akhirnya baru ketemu driver treknya tuh, udah gerak, udah mulai ada pergerakan. Itu langsung
gerudukan akhirnya kan, karena udah saling tunggu tadi. Ini udah masuk kapal armada kita, masuk kapal Jambo 11 nih. Oke, kita sudah berada di dek bawah kapal ya. Kayaknya truk kita parkir di bawah, itu udah diarahkan parkir di sini. Jadi mungkin nggak naik ke atas ya, karena kalau truk yang mau ke atas itu disuruh ke pojokan sana. Ya mungkin karena truk kita kosongan, jadi disuruh di bawah. Mesti loading truk lain. Untuk dek parkiran ini ada 2, jadi 1 sama atas 1. Ini. Oh ternyata dipindah ke atas ini, suruh ke pojokan, mungkin dikira muatan ya. Kita langsung nyusul ke atas ya, naik ke dek nomor 2. Itu Pak Joko baru masuk. Jadi kita dapat jatah di atas karena kosongan ya. Kalau muatan mungkin di bawah. Nah itu parkir di pojok. Itu truk ikan. Kita di belakang karena kosongan. Nah kita dapat parkir spesial ya di pojokan kapal, jadi nanti ya enak ya view-nya laut sama truk ini nanti kalau dari atas. Truk lain parkir sana yang muatan, mungkin ini buat yang kosongan aja. Nah itu truknya aja udah hampir habis, tinggal yang fuso-fuso, yang kok diesel udah naik semua ini. Mungkin berangkatnya habis duhur kayaknya lo ya. Semoga aja lancar. Kalau itu kapal yang arah Bali kayaknya. Oke, habis ini kita masuk ke dek penumpang. Nah ini ternyata Pak Joko juga naik ke atas karena kosongan. Mungkin parkir di dekat truk kita nanti, karena sama-sama kosong. Oke, kita naik ke dek penumpang, mau cari kamar ya buat istirahat sampai 1 hari ke depan. Mumpung masih sepi ya, jadi kita segera bergegas cari kamar untuk istirahat. Semoga aja dapat yang nyaman biar rileks selama perjalanan ke Surabaya. Ntar juga kalau udah dapat kamar kita keliling lagi ya. Ini yang penting dapat kamar dulu. Nang ndi? Aku bingung gak tahu Pak kapal iki kok. Ini kamar. Oke, kita masuk kamar. Nah, wih, wadem ya, anak sini. Nah, jadi ini ya tempat tidur kita selama sehari ke depan. Iki yo. Ini kamar. Oh, masuk. Oh, iki. Nah, ini kamarnya. Wah, adem, enak ternyata buat istirahat. Udah ber AC, ada colokannya itu. Nah ini kayak kamarnya TNI ini ya, karena saya dulu pernah ke markas TNI ya kayak gini tempat tidurnya prajurit. Nah mantap, letak ini sopo iku? Oh iya masuk. Nah jadi ini ya untuk ruang tidur sopir, mungkin nampung sekitar 300-an orang ya kayaknya loh. Jadi ada AC-nya, itu AC-nya, terus oh ya AC, colokan. Nah AC, jadi enak, ada CCTV. Terus ini ada gundukan buat bantal ya, barangkali gak bawa. Terus gak ada selimutnya tapi nggak masalah. Oke, kita keliling ya di sini. Nah jadi ini dia penampakan truk kita. Kalau dilihat dari dek penumpang atas, enak ya parkirnya di pojokan, jadi enak buat foto-foto dan buat kenang-kenangan yang jelas, karena ini perdana naik kapal Lombok Surabaya untuk truk kita. Semoga aja ntar rutin ya, karena ongkosnya masuk.
Nah ini masih belum berangkat, mungkin berangkat habis duhur dan tampak banyak truk yang masih belum masuk kapal. Oke, habis dari kamar kita naik ke dek atas ya, lihat-lihat seperti apa di atas. Kalau dek ini sih isinya kamar semua setahu saya. Oh ternyata ada warkopnya buat duduk-duduk di dek nomor 2 penumpang. Nah ini ada warungnya, masih tutup ya karena kapal belum berangkat. Bukanya ya kalau udah berangkat kapalnya. Ini ada juga wahana permainan bagi anak-anak. Infonya ini kapal baru ya untuk rute Lombok Surabaya, jadi sebelumnya nggak ada kapal ini. Ini musola lagi ya. Oh penuh. Terus ke sana udah gak boleh ya, Pak petugas. Jadi cuma ini ya ruangnya. Oke, kita keliling lagi ya. Ternyata nggak ada apa-apa di sini. Ini cuma kabin kru ternyata. Jadi ya udah, kabinnya kapal ini mungkin nggak sebanyak kabin dari kapal yang Cityland dari Banyuwangi ke Lombok, tapi untuk fasilitasnya kurang lebih mantap, jos ini kapalnya. Itu ada kapal tanker yang bongkar. Muat apa itu? Kurang tahu. Jadi cuma itu ya ruangan dari kapal ini, nggak terlalu banyak ternyata, tapi lumayan lah buat istirahat ke Surabaya karena kita nggak nyetir, nggak ngapa-ngapa, ya cuma makan, tidur, duduk santai gitu aja ya. Jadi ini cuma buat ngopi-ngopi. Nah habis dari dek atas kita coba ke depan ya, kayak apa. Ini mau lihat-lihat di depan kayak apa sih. Kalau ini sih masih kamar ya. Oh ternyata smoking room ya, kayak warung juga sih. Ini lebih mewah ya, ada sofa dan AC. Kalau di atas tadi kan cuma kayak kursi warkop, kalau ini lebih mewah. Yuk kita ke depan ya, lihat-lihat. Ini juga tempat tidur penumpang, sama kayak tadi ya, jadi mirip-mirip. Gak perlu kita review karena sama persis. Ini kapal penyelamat kayaknya. Ini juga kamar kayaknya. Nah sama kamar, sepi, belum ada orang. Ke depan lagi. Nah ini ada kapal Tanto Abadi, kapal kontainer Tanto. Terus itu ada kapal pesiar, saya zoom ya. Nah jadi kalau nggak salah itu di pelabuhan Gilimasnya, kalau kita ini di Lembar, jadi beda. Terus itu ada kapal tanker juga yang tadi. Depannya kayak gini ya, standar sih. Ya udah cuma itu aja ya. Jadi ruangan di kapal Jambu 11 ya didominasi kasur alias tempat istirahat dan tempat makan-makan kayak warkop. Makan-makan ya, makan-makan kan beda arti. Nah itu jalur dari Gilimas. Kalau kita kemarin pas turun dari kapal Cityland tuh lewat sana, makanya beda jalur dengan ini tadi, karena kita turunnya di sana. Oke, kita habis ini ke kamar istirahat menunggu kapal berangkat. Oke, kita kembali masuk ke tempat istirahat ya, bersantai sebelum berangkat. Masih sepi ya ternyata. Nah ini tempat singgah sana kita. Aduh kita bayar apa lagi konsepnya. Aduh. Oh iya, ini contoh orang kemaruk ya, di PDW sini.
Alhamdulillah bangun-bangun ini kapal sudah berangkat dari Pelabuhan Lembar Lombok NTB pada pukul 3 sore lebih 12 menit. Estimasi perjalanan dari Lembar ke Tanjung Perak Surabaya kurang lebih 18 sampai 20 jam karena kapal ini enggak terlalu tinggi, insya Allah lolos ya lewat bawah jembatan Suramadu. Karena kalau kapal besar dan tinggi itu mau nggak mau harus muter ke sisi utara Pulau Madura dan selisih waktu tempuhnya itu bisa sampai 5 jam ya. Ya semoga lancar dan perkiraan sampai Surabaya besok siang mungkin duhur udah sampai Surabaya. Semoga aja lancar, gak ada halangan. Dan truk kita spesial parkir di pojok jadi kelihatan ya. Kalau iseng-iseng mau melihat ya bisa dari sini. Nah ini kapalnya nggak tinggi jadi mungkin lolos lewat bawahnya Suramadu insya Allah. Dan cuaca terpantau masih cerah, langit lumayan biru, cuman ya banyak awan di sisi timur pulau. Tuh kapal tanker Linko Logger masih parkir. Dan ini adalah pertama kali saya naik kapal Lombok Surabaya ya. Sebelumnya sama sekali belum pernah. Dan ini mungkin trip terjauh saya naik kapal, karena sebelumnya paling saya cuma naik kapal Jawa Sumatera sama Jawa Bali ya. Sekarang kita pertama kali naik kapal Lombok Surabaya. Oh iya, kita keliling ke sisi kiri kapal ya. Ada kapal pesiar soalnya kalau kita pantau. Oh ya, jadi untuk Pelabuhan Gelimas ya di depan kita ini beda sisi dengan Pelabuhan Lembar. Nah itu kapal pesiar. Nah ini dia kapal Celebrity Millennium. Sangat lewat. Panjangnya tepat kira-kira berapa meter ya, agak simpel mantap ini kalau pesiar dari luar yang jelas ini. Standar entah berapa kurang tahu, biasanya bule namanya ini. Oke, ini kita sudah jalan dengan kecepatan penuh ya. Jadi kapal ini saya rasa lumayan kencang dibanding kapal yang Banyuwangi Lombok kemarin. Ya wajar, makanya untuk waktu tempuhnya singkat, infonya sih 18 jam tembus ke Surabaya. Semoga aja lancar biar bisa sampai Surabaya besok siang, karena saya juga ada acara di rumah. Jadi biar nggak sampai absen dari acara yang ada di rumah. Karena kalau telat ya eman-eman ya, ada acara liburan keluarga soalnya. Oke, habis ini kita santai sambil minum ya. Minum di food court ini. Oke, habis ini kita beli minum. Oke, ini kita sudah beli minuman, pop es sama kopi tadi ya. Kopinya Mas Rian. Total habis 16 ya, standar harga kapal sih. Memang nggak semurah kalau di darat ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa minum daripada kehausan dan sambil menikmati trip menuju ke Surabaya naik kapal sore ini. Oke, kita minum dulu. Pukul 17.16 kita sudah berada di tengah-tengah selat Lombok, selat penghubung antara Bali dan Lombok. Dan ini udah mulai kelihatan Pulau Bali. Nah, jadi habis ini kita bakal menyusuri sisi utara Pulau Bali. Nah, untuk cuaca terpantau cerah tapi udah mulai mendung ya ini. Udah banyak awan. Tapi masih terang, masih aman ya. Untuk arus laut juga tenang ya. Alhamdulillah. Nah, semoga bertahan sampai besok, sampai Surabaya. Ini kita bersantai di dek atas ya, menikmati pemandangan sore hari di Selat Lombok.
Ya kapan lagi ya naik kapal jarak jauh soalnya. Sambil nunggu momen sunset juga sih di sini, tapi ini masih lama karena ini kan WITA ya, mungkin sunsetnya itu jam 6 WITA. Jadi ini belum jamnya. Nah ini sambil menikmati cuaca sore hari, kita bersantai di dek atas kapal ya. Santai ya, nggak pajak kapal sendiri karena penumpang yang diangkut kapal ini kayaknya nggak banyak. Udah kelihatan dari dek parkiran yang masih longgar banget, jadi nggak sepenuh pas kita nyabrang dari Banyuwangi ke Lombok kemarin. Jadi enak ya, santai sampai sunset. Kalau udah gelap mungkin kita baru masuk ke dek penumpang atau ke kamar untuk istirahat sambil nunggu makan malam nanti. Kita santai di sini. Jadi ini dia kecepatan dari kapal Jambo 11 ini, kisaran 25 km per jam. Tapi kalau dikonversi ke knot kurang tahu ya dapatnya berapa. Jadi lumayan ya. Ya setara kayak mobil yang jalan di gang. Lumayan. Untuk ukuran kapal gede termasuk cepat ini. Dan ini Pulau Bali. Ya semoga sampai Surabaya besok pagi ya. Oke, sepertinya kita gagal dapat sunset pada sore ini karena cuaca terpantau mendung. Dan sepertinya video bakal saya akhiri untuk part 2 ini karena kalau digabung jadi satu part sepertinya kepanjangan ya untuk video perjalanan pulang dari Sumbawa menuju ke Mojokerto pada kali ini. Dan ini sekarang masih di ujung timur Pulau Bali. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya dari trip menuju ke Surabaya naik kapal Jambo 11 ini. Oke, thank you and see you on the next content.